Masih di bawah saya yang mulia, saya yang hebat. Niki ya termasuk tiang-tiang sing sombong. Anten menungso yang mengedepankan egonya, mengedepankan hawa nafsunya. Jadi niki menungso sing akhirnya jadi tumpangannya setan. Nah yang mulia ini bagaimana? Manusia yang mengedepankan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Setiap dia mau bertutur kata, setiap dia mau berbuat, setiap dia mau bertindak, lihat Allah itu apa enggak? Allah senang apa enggak? Ini mendatangkan rahmat atau enggak? Ini termasuk hidayah dari Allah atau bukan? Ini yang diajarkan Nabi atau enggak? Ini yang dicintai Nabi atau enggak? Ini yang membawa senyum Nabi atau enggak? Ini yang bagian dari warisan Nabi atau enggak? Ini yang mendekatkan saya kepada Nabi atau enggak? Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak mau dan tidak ingin. Dia tertipu oleh hawa nafsunya, dia tertipu oleh dunianya, dia tertipu oleh keadaannya. Dia selalu mengharapkan apa yang dia minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan ya Allah yang lurus, jalan yang menghantarkan kami kepada keridhaan-Mu, jalan yang menghantarkan kami kepada perjalanan yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya pernah baca kitab daripada ucapan-ucapan atau sejarah kehidupan salah seorang wali min auliyaillah, pengarang Maulid Sindid Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, yang di dalam salah satu ceritanya disampaikan beliau pergi dalam satu perjalanan yang diikuti oleh ribuan orang. Di masa beliau, ribuan orang mengikuti beliau sedang pergi menuju kepada ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam di bulan Sya'ban. Di masa itu kendaraan yang paling cepat kuda, onta, keledai. Yang nggak punya paling jalan kaki. Tapi mereka semua mengikuti Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Mereka ingin berada di belakang Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Mereka ingin tercatat rombongannya Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sehingga orang-orang yang seperti ini ingin catatannya dia berada di perjalanannya orang-orang saleh, berada di perjalanannya orang-orang yang mulia, berada di perjalanannya orang-orang yang mendapat masa itu bukan langsung dari sini ke Jakarta berangkat lurus, enggak, berhenti masuk dari Semarang, berhenti di Pekalongan, dari Pekalongan berhenti di Tegal, dari Tegal di Cirebon, dari ini berhenti. Dan setiap berhenti dijamu, disambut oleh penduduknya, disambut oleh ulamanya, diadakan majelis. Tapi setiap Al-Habib Ali masuk ke dalam kota, beliau bukan langsung masuk istirahat. Beliau seakan-akan masih berdiri di depan gerbang atau di satu tempat yang beliau menunggu di situ. Maka orang-orang, murid-muridnya, pecintanya yang berada sama beliau tahu kelelahan yang didapatkan Habib Ali. Bagaimana capeknya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, bagaimana letihnya beliau mengadakan perjalanan di masa itu. Maka orang-orang bersirat, Habib, foto nanti masuk istirahat dulu. Habib, foto sudah disiapkan tempat ya, atau menghilangkan lelah, istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan acara berikutnya. Atau kita mau ada apa, silakan. Kata dia, lah. Saya nunggu rombongan saya. Ditunggu sampai rombongan yang terakhir datang. Ibaratnya kalau nggak datang, ditanyakan, mana fulan kok nggak kelihatan? Kalau sampai nggak kelihatan, maka dia akan suruh fulan tolong dilihat di jalan sana, mungkin dia terjatuh, mungkin dia kenapa, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia pingsan, mungkin dia tolong diambil. Begitu pula kita nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Selama kita berada di belakang beliau, selama kita berada di jalan beliau, selama kita berada di jalannya salafun saleh, berada di jalan orang-orang yang mulia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak ketinggalan. Insya Allah nggak akan dilupakan. Amin. Insya Allah kita nggak diperdulikan. Maka Imam Abdullah bin Al-Hajjaj beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya, man arafna masayafna wa insajadna. Orang yang tahu kami nggak akan kami lupakan. Walaupun orang itu tahu-tahu lama lupa sama kami, tapi dia kenal kami, dia tahu kami nggak akan lupakan. Bukan urusan dunia, bukan urusan nanti kehidupan dunia, kesusahan dunia. Beratnya keadaan di yaumul qiyamah.
Beratnya kehidupan saat kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada satupun makhluk yang saat itu mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berada di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk beliau Imam Al-Haddad yang Habib Ali mengatakan beliau termasuk keturunan Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, hadirnya kita di tempat ini, gunakan apa yang diajarkan oleh Nabi dengan adab, dengan akhlak, dengan tuntunan orang-orang saleh. Ikuti kebiasaan mereka, ikuti apa yang diajarkan mereka. Karena kalau kita mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, tidak mendapatkan pajangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang menyampaikan dalam salah satu hadisnya, "Akramu minni manzilan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Oh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti yang paling dekat denganku yaumul qiyamah, selain yang banyak selawat, yang selain itu Rasulullah buatin kategori orang-orang yang nanti dekat dengan beliau. Apa salah satunya? Yang paling baik akhlaknya di antara kalian, yang paling baik adabnya di antara kalian, yang paling baik tutur katanya, ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya di antara kalian, terutama dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keturunannya, dengan ulamanya, dengan pewarisnya, dengan yang meneruskan perjuangannya, dan semua umat dari Nabi Muhammad SAW, dan dia dengan seluruh kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Maka mereka mendapatkan tempat khusus di sisi Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita tahu nanti Rasul memberikan kabar yang paling dekat dengannya orang yang paling banyak baca selawat. Lalu kita mikir, banyak berapa? 1000, 2000, 10.000, 100.000, 1 juta. Itu anggapan kita. Yang penting Nabi menganggap, sholawatmu banyak, aku cinta kepadamu, dekat denganku. Sholawat Nabi Muhammad. Maka kalau sudah memikirkan ingin dekat dengan Nabi, dia nggak mau pakai hitungan, dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika lihat sejarah hidup orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, mereka baca sholawat kepada Nabi puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada yang sampai banyak sekali. Kenapa? Mereka ingin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tiket yang sudah diberikan oleh Nabi, tiket yang sudah dilimpahkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kupon yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Kalau kupon ini nggak kau ambil, terus kau kepingin dekat dengan Nabi, hasya wa kalla, nggak bakal. Kita dekat dengan ulama-ulama, kita dekat dengan orang-orang saleh, kita ingin dekat dengan Nabi, tapi kita nggak mengikuti mereka, nggak berada di belakangnya, nggak ngikutin jalannya, nggak bantu perjalanannya, nggak berjuang dengannya. Terus kita mau dekat, ditolak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimahumullah, jadi kan majelis-majelis seperti ini membuka semangat kita, menegur kehidupan kita. Mana bagian saya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kita bingung dengan goncang-gancing dunia yang menjadikan kita justru makin bingung. Gimana pun? Malah gue yang mau berita ceritanya kayak gini. Buatan saya tenang malah tambah bingung. Kenapa nggak kita cari berita-berita tentang orang-orang yang mulia? Kenapa nggak kita baca aja sejarah orang-orang yang saleh? Kenapa nggak kita baca aja kehidupan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga saat kita menyebut namanya turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak mungkin orang yang dirahmati sama Allah dicuekin sama Allah, nggak dipedulikan sama Allah, nggak dianggap sama Allah. Pasti Allah buat orang itu semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi karena majelis-majelis seperti ini adalah anak tangga bagi kita untuk naik ke atas, kendaraan bagi kita untuk mengikuti beliau-beliau, karena itu tujuannya beliau. Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas membuatkan kita wirid daripada Ratibul Atas untuk kita naik kendaraan beliau. Nanti insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang yang soleh membuatkan kita bacaan daripada tuntunan Asma'illahil Husna, dibuatkan tertibnya seperti ini, bacaannya seperti ini, susunannya seperti ini, untuk kita mengikuti beliau. Kita naik kendaraan beliau berarti berada di gerbong beliau, dan insya Allah bersama beliau menghadap kepada Allah Subhanahu. Kita dibuatkan oleh Habib Ali, dibuatkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Dibai,
sejarah manusia yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca, untuk kita teladani, untuk kita telaah, untuk kita dengarkan, agar kita makin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan ini menggugah kita mau meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana hadits Ali bin Muhammad al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Tural. Kalau diterangkan, diceritakan tentang orang soleh, diceritakan tentang manaqib wali min auliyaillah, dia langsung dalam hatinya, saya harus seperti ini. Diikuti perjalanannya, dibiasakan kehidupannya, sehingga apa yang didapatkan oleh beliau orang-orang soleh, beliau dapatkan juga hadits Ali bin Muhammad al-Habsyi. Yang didapatkan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapatkan juga yang beliau dapatkan dari hadits Ali bin Muhammad. Bahkan beliau lebih lagi, kedudukannya makin naik, makin naik. Kenapa? Beliau pegang, kalau dibilang sama beliau, Ra'sus Subhah, kepalanya tasbih yang saya pegang. Siapa? Nabi Muhammad. Ya, ikuti orang-orang soleh untuk ngikutin puncaknya kepada sumbernya orang soleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimahumullah, kalau kita lihat orang-orang yang mulia di jalan Allah, maka kita timbul kebencian sama mereka. Naudzubillah. Kalau kita lihat orang-orang yang baik di jalan Allah, lalu kita timbul sodon kepada mereka, berarti tandanya penyakit bukan dari mereka, penyakit dari diri kalian. Baru tadi disampaikan satu cerita tentang apa namanya? Subhanallah. Tentang namanya niat yang mulia, niat yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun belum bisa menjalin, tetapi dengan niat yang mulia Allah bukakan. Maka majelis-majelis seperti ini seharusnya membuka di dalam diri kita. Ya Allah, saya ingin seperti itu, saya ingin seperti itu, saya ingin seperti itu. Sehingga kadang ada orang mengatakan, loh, kok yang jadi orang baik fulan, kok jadi orang yang mulia fulan, kan fulan ini kan begini, kok saya bukan saya, memang yang ngatur kita minta sama Allah. Memang kita minta sama Allah, kita ngikutin perjalanannya. Terkadang melamar, kita melihat kehidupan yang seakan-akan tidak sesuai dengan permohonan kita. Ya Allah, saya ingin jadi orang soleh, saya ingin jadi orang baik. Terus kita lihat fulan, kok jadi fulan yang jadi orang soleh, kok jadi fulan yang jadi orang mulia. Iya benar, dia ngikutin, dia berusaha, ente berdoa tapi nggak ngikutin. Dari mana dapat? Paham? Ikuti perjalanan orang-orang soleh dengan yang gampang-gampang, seperti di majlis manapun. Insya Allah biasa saya mengingatkan, bawa Nabi Muhammad pulang ke rumah kita, ambil Nabi Muhammad pulang ke rumah kita, hidupkan rumah kita dengan Nabi Muhammad. Tidak ada ketemanan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan di setiap zaman kecuali kita dengan Nabi Muhammad. Dikatakan dalam tadi syair yang dibaca, qasidah yang tadi dibaca, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asya'ni wa darajih. Salah satunya ucapan, wa zamanin anta hakimu, zalama bihi minal ibadi. Ya Rasulullah, setiap zaman kalau engkau hakimnya, maka hilang semua perpecahan, hilang semua kerusakan, hilang semua aturan. Kalau kita mau ikuti Nabi Muhammad, maka nggak ada masalah. Tapi tadi, terkadang kita ngikutin kayaknya ilmunya kita, dunianya kita, kelompoknya kita, pahamnya kita, akidahnya kita, aturannya kita, kemauannya kita, egonya kita, hawa nafsunya kita. Mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad di masa beliau berjuang dalam perjuangan yang hak. Nggak ada perjuangan yang hak melebihi haknya Nabi Muhammad. Tidak ada perjuangan yang paling jujur melebihi jujurnya perjuangan Nabi Muhammad. Tidak ada perjuangan yang paling ikhlas melebihi perjuangan ikhlasnya Nabi Muhammad. Saat beliau masuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, ditahan sama orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Akhirnya terbuat perjanjian, nggak boleh masuk tahun ini, boleh tahun depan boleh masuk dengan syarat begini. Seakan-akan saat itu dengan perjanjian itu Nabi Muhammad dan umat Islam di masa itu tertindas, hancur, rusak, hilang kehormatannya. Bahkan Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau ini Nabi yang hak? Iya ya Allah. Bukankah engkau ini kekasih Allah? Iya. Bukankah yang kau bawa yang hak? Iya.
Terus kenapa engkau mundur ya Rasulullah? Kenapa ngikutin aturannya mereka? Sabar ya Umar, engkau akan haji. Kita nggak diajar sama Allah mengikuti hawa nafsu. Kita hanya diikutin, diperintahkan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Masih belum puas Sayyidina Umar. Kayaknya masih ada yang ganda. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah semua ini Nabi yang diutus sama Allah yang hak ini? Sama jawabannya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah SAW. Seakan-akan menunjukkan rohnya orang yang beriman sebenarnya roh yang satu, pegangannya satu, sumbernya satu, hati yang satu. Dan kira-kira apa itu orang Islam hatinya satu atau kan kedirikan? Rohnya kita tahu muncul kan kedirikan. Satu jawabannya sampai dibilang ya Umar engkau tahun depan akan haji dan pasti apa yang ditentukan karena Rasulullah tidak akan berbuat mengikuti hawa nafsu. Rasulullah tidak berbuat kecuali semuanya adalah perintah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi mengatakan kita adalah yang hak. Enggak, Rasulullah enggak pernah ngajarin umat yang mengedepankan hawa nafsu. Tapi kita mengikuti hawa mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Maka ayo hidupkan Nabi Muhammad. Hidupkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, kebiasaan kita, di rumah kita. Masuk, Assalamualaikum. Setannya keluar. Apalagi ditambah baca ayat kursi, setannya nggak mau masuk. Nah kita masuk rumah, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada cahayanya Nabi, nggak ada cahayanya kemuliaan, nggak ada cahayanya keselamatan, nggak ada cahaya kebaikan. Yang tinggal setan. Rumahnya nggak enak. Rumahnya sudah dibangun asyik, sudah dibangun bagus, diberikan fasilitas, lampunya terang, warna catnya indah, ada teleponnya, ada macam-macamnya, televisinya, orangnya nggak peka. Kenapa? Nggak ada Nabi Muhammad. Kalau kita hidupkan Nabi Muhammad, baby, jannati. Atau nggak kepingin kita semuanya mengatakan baby, hidupkan Nabi Muhammad di rumah kita. Nggak ngurusin orang lain, hidupkan rumah kita. Ini majelis untuk menuntun kita menuju kepada keridhaan Allah, bukan cuma di majelis. Hidupkan Nabi Muhammad di rumah kita. Hidupkan kebiasaan Nabi di rumah kita. Termasuk apa yang menjadi kesenangan Nabi? Masjid, rumah-rumahnya Allah, makmurkan. Jangan cuma sampai makmurnya masjid bukan dari kita, orang-orang yang mengikuti perjalanan Nabi, orang-orang yang aku cinta Nabi, orang-orang yang hadir maulid. Tapi kita nggak pernah masuk rumah yang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang insya Allah sebentar lagi bulan Rajab kita akan memperingati Isra Mi'raj. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, nabinya, kekasihnya, orang yang sebenarnya dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, dari tempat ibadah ke tempat ibadah, dari Allah kepada Allah, dari Allah menuju Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu. Sehingga benar-benar menunjukkan apa namanya, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, diakui Nabi Muhammad hambanya Allah Subhanahu. Ini awal demikian sih langsung ngaku ngundang tulis, jangan tulis nama saya Abdullah, tulis saja Abdullah. Ini benar api niatnya ngakuni hamba Allah. Ini alamu benar-benar jadi hambanya Allah, apa hambanya dia Gusti Allah. Ya ikhwan ya rahimakumullah, ayo hidupkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Sehingga setiap dari kita menjadi gambarannya Nabi Muhammad. Setiap kita menjadi akhlaknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan semoga berkah majelis ini menghidupkan Rasulullah dalam hati kita. Amin. Kita bawa pulang Nabi Muhammad. Amin. Kita masuk rumah sudah menghidupkan Nabi Muhammad dengan salam, dengan kaki kanan, sehingga rumah kita insya Allah tenang, rumah kita tentram, rumah kita bercahaya, rumah kita makmur, rumah kita hidup di dalamnya Nabi Muhammad. Dan hidup kita ajarannya Nabi Muhammad, sehingga tempat yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan turunkan adab, Allah tidak akan turunkan siksa, Allah tidak akan turunkan murka, Allah tidak akan turunkan musibah, Allah tidak akan turunkan bala, tapi Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan persatuan, Allah turunkan kemuliaan, Allah turunkan rasa cinta, Allah turunkan kebaikan, Allah turunkan kabul doanya orang-orang yang berada di tempatku. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih kita ucapkan kepada beliau guru kita Syekh Habib Hasan bin Abdul Malik. Maka anjuran beliau dan saran beliau atau dakwah beliau semoga kita bisa ikuti.
bisa kita bisa jadi bawa acaranya Rasulullah SAW di rumah kita masing-masing. Selanjutnya doa akan didoakan oleh Habib Salim bin Umar Asegaf.